sayati 'alaikum zamanun aw unasun. Di antara mereka yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw wa la yasma'unahu aba'ukum. Spesial keluarga saya semua, seluruh warga baik NTB pada umumnya, Sumbawa khususnya yang ada pada hari ini, izinkan saya memulai dengan menyampaikan saya mencintai Anda semua karena Allah. Ini yang pertama kali saya ke Sumbawa. Berangkat sebelum subuh, 2 pesawat, 3 kali off. Perjalanan terbang tinggi, cukup dinamis, ada turbulensi, cukup panjang, tapi Masya Allah endingnya membahagiakan. Sebelum turun, semua penat, lelah, hilang ketika melihat bumi Sumbawa yang hijau membentang. Desain geografisnya ditata sedemikian rupa, Allah mencipta, indah terlihat dari atas, nyaman ke dalam hati. Begitu turun, berjumpa dengan wajah-wajah yang penuh senyuman, langsung dapat hadiah khusus khas dari Sumbawa. Terima kasih Pak Bupati. Saya menyimpulkan merenung, ada 2 kesimpulan besar hadiah kita malam ini. 1, ternyata kalau ingin akhirnya sukses, membahagiakan, tenang, nyaman, kita mesti berani terbang. Mesti menghadapi rintangan. Mesti melewati tantangan. Orang yang terbiasa melewati tantangan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan paripurna. Orang yang berani terbang, orang yang akan membuka wawasan dan mencapai kemajuan. Dan yang paling membahagiakan, saat tiba di hotel itu, muncullah ayat-ayat Quran yang insya Allah menginspirasi pertemuan kita malam ini yang terkait dengan filosofi terbang. Untuk itulah kenapa nanti ada orang-orang yang mengilustrasikan kemajuan negeri itu seperti pesawat terbang. Ada negeri dengan pilot yang hebat, ada negeri yang menggunakan co-pilot, ada negeri autopilot. Kalau kita ingin gabungkan, ini menarik Pak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Pak Bupati, tidak mungkin ada pesawat terbang itu kalau tidak ada orangnya. Dan orangnya itu mesti saling bersinergi. Ada yang bertugas, ada yang menjadi penumpang.
Kalau pilotnya ada, penumpangnya tidak ada, pesawatnya terbang tidak? Tidak. Kalau penumpangnya ada, pilotnya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Pilot ada, penumpang ada, landasannya tidak ada, terbang tidak? Pilot ada, penumpang ada, landasan ada, yang ngatur penerbangan ATC-nya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Jadi untuk terbang, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan sesuatu yang luas, pengalaman bagus, mendapatkan kemegahan, melihat semua hal dengan jelas, maka mesti ada kumpulan orang-orang yang bersinergi dengan profesi yang berbeda-beda. Di Al-Quran semua itu disebut dengan umat namanya. Jadi kalau satu negeri ingin maju, Sumbawa 64 tahun, ingin maju, ingin menginspirasi, ingin jadi negeri yang hebat, kabupaten yang berkembang berkemajuan, maka syarat pertama mesti ada umatnya. Mesti ada penduduknya yang datang kompak, punya satu tujuan, visi dan misi yang sama. Umat namanya. Apa namanya? Dan inilah pembuka yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi begitu disebutkan Ustadz, Sumbawa milad yang ke-64. Turun dari pesawat, yang muncul pertama kali itu kata umat. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummah. Jadi kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin berkembang, Sumbawa ingin mencapai peradaban, pertama mesti ada umatnya dulu. Alhamdulillah 509.234 jiwa, 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa. Umat Sumbawa. Sudah ada umatnya Pak Bupati ini. Penumpang lengkap. Sekarang kalau penumpangnya lengkap, maaf, tujuannya nggak ada. Pesawat kalau kita naik nggak ada tujuan, mungkin terbang tidak. Maka teruskan ayatnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Mesti ada tujuan. Mau kemana pesawat itu dikemudikan? Di mana landingnya? Apa tujuannya? Maka yang pertama dilakukan kata Al-Quran, semua warga Sumbawa itu kalau kita tarik ke Sumbawa, mesti kompak bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Mesti punya visi. Karena itu ketika saya turun, pertama yang saya lihat, Sumbawa Samawa. Itu tujuannya. Ada berkito, syara berkito kita, Allah. Itu tujuannya. Jadi 509.234 orang itu yang masuk ke pesawat Sumbawa itu, tujuan akhirnya landingnya Samawa. Yada'una ilal khair, semua mesti kompak. Betapapun penumpang pesawat berbeda-beda, fungsinya tidak akan sama, tapi tujuannya mesti sama. Jadi kalau satu pesawat tujuannya berbeda, nggak akan pernah nyampe pesawatnya. Satu kali pesawat sudah siap terbang, penumpang sudah siap, tiba-tiba ada yang nyerobot ke kelas depan. Pramugari kasih tahu, Pak, tempatnya bukan di sini. Gak mau dengar, saya ngantri dari sebelum subuh katanya. Diberitahu tak pindah, diingatkan juga tak mempan, bingung. Tiba-tiba datang seorang alim ulama, lihat kiai, tokoh, tuan guru, ditanya kenapa? Diceritakan begini, begitu. Kursinya di belakang, duduk depan kelas bisnis. Tenang aja. Dibisiki oleh beliau ini, begitu dibisiki, tak tunggu lama langsung pergi ke belakang. Pramugari heran kemudian tanya, Tuan Guru, apa yang dibisiki tadi? Saya cuma tanya, Bapak mau kemana? Dia jawab, saya Sumbawa Pak. Maka disampaikan, Sumbawa belakang Pak, depan Mataram. Kalau yang satu pengen ke Mataram, yang satu ke Sumbawa, yang lain ke Dompu, yang lain ke Bima, tujuan berbeda, tak mungkin pesawat bisa landing dengan sempurna. Maka semua penumpang ketika masuk ke satu pesawat namanya Sumbawa, mesti sepakat. Semua warga Sumbawa, visi akhirnya landingnya Samawa. Sepakat? Setuju? Kalau sudah sepakat, ya'muruna bil ma'ruf. Ingat, di Quran itu ada tayyib, ada khair,
ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Diterjemah mushaf, diterjemahkan dengan kalimat yang sama, tapi penekanannya beda. Kalau tayyib, tayyib itu kesehatan fisik. Orang kalau makannya sesuai kebutuhan, fisiknya sehat, orang Arab tanya, kaifa haluk? Alhamdulillah ana tayyib. Artinya, fisiknya sehat, kuat, dan baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Kalau makan dapatkan dari yang halal, konsumsi yang menyehatkan, yang baik-baik. Enggak semua yang enak-enak mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Duren enak, duren satu panci sakit. Madu Sumbawa bagus, makan madu minum madu baskom penyakit. Halalan thayyibah. Tapi tidak semua yang thayyib fisiknya itu punya visi, punya sifat yang baik, punya khair. Kan ada orang namanya thayyib, dia sehat, dia baik, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang tuh. Maka ketika seseorang menjadi baik, kebaikannya diterjemahkan dalam bentuk visi, punya sifat jujur, sederhana, tawadhu, maka oleh Quran dirubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Kuntum khaira ummah. Nah, kalau yang khair ini diterjemahkan, dipraktekkan dalam bentuk perilaku, jujur iya. Bagaimana mengetesnya? Ketika disogok dia berani menolak. Pak Bupati disampaikan, Pak, ini ada proyek kata pengusaha, kalau Bapak terima fee-nya 1 miliar. Maka kata Pak Bupati, maaf ya, jari saya ini jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Lalu pengusaha itu balik lagi, Pak, fee-nya tambah 10 miliar. Pak Bupati bilang, sebentar, saya istikharah dulu. Tak ada ya. Insya Allah beliau ini saleh. Insya Allah ya. Beliau anak dari seorang imam besar di masa kesultanan. Saya hafal, dan ini imam besar di masjid ini. Lahirnya 10 April 1956, saya hafal itu. Pak Din 31 Agustus 1958. Bu Bupati 10 November saya tahu itu. November bulannya, Novianti itu November. Kembali. Nah, kalau dipraktekkan, semua punya peran, tapi dipraktekkan menjadi baik. Maka berubah namanya menjadi ma'ruf. Kembali ke Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair samawa wa ya'muruna bil ma'ruf. Aldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka pilotnya bukan hanya pintar, birokratnya
Qad ba'athallahu nabiyyan aw ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'il ghanam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal. Kalau
umat. Akha bainal muhajirin wal ansar. Al-mu'akhat al-ukhuwah al-insaniyah wal ukhuwah al-islamiyah.
Nah,
Anak.
Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha rukbataika qabla yadaik. Kalau engkau mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Idza sajadta atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Faliyadha yadaika qabla rukbataik. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa? Kenapa ibil? Kata Quran, hei, kenapa enggak riset unta? Disebutkan ibil. Untanya Nabi Soleh, hatta naqatallahi wasuk. Ya, fakadzabuhu fa'a. Kenapa naqah? Hatta yalijal jamalu fis sambil. Kenapa jamal? Kenapa ba'ir? Maka karena al-hukmu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan karena sebabnya, keumuman lafadznya. Jadi jangan iseng-iseng di sini ada
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sayati 'alaikum zamanun aw unasun, akan
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نحمدك تمام الحمد كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم نشتاق فنصلي على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada satu pun hambamu berada di area masjid ini atau sekitaran tempat ini datang membawa dosa, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan datang ke tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasannya datang pada malam hari ini, mudahkan, ringankan, hilangkan kesulitannya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, setiap kami yang datang tentu membawa hajat yang tersembunyi, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka mohon dengan keikhlasan amalan mereka ya Allah, dan dengan kuasa-Mu kabulkan doa-doa mereka yang mungkin tidak terucap di malam hari ini namun tersembunyi dalam jiwa mereka. Allahumma ja'al Sumbawa ya Allah qaryatan taradaha wa tuhibbaha. Ya Allah, jadikan Sumbawa ini kabupaten yang Kau ridai, kabupaten yang Kau cintai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia yang Kau ridai, Engkau berkahi, Engkau jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan global saat ini. Allahumma ya arhamar rahimin, ishtaqna bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah la tudayyi fursatan lana linalqa ya Allah wa natalaqi ala rasulika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon kelak saat kami berpulang jangan hilangkan kesempatan untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faj'al ya Allah qulubana muwahhadah, alif baina qulubina al-wahidaka ya arhamar rahimin wa jannibna minat tafruqah. Karena itu mohon ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perpecahan di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma hdi umara'ana liyakunu udala, Allahumma altaf qulubahum ya Allah liyuqarribu ilaika ya arhamar rahimin zulfa. Ya Allah, lembutkan hati para pemimpin kami, bimbing mereka ya Allah untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan. Ingatkan mereka ya Allah bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat dengan segala pertanggungjawaban. Maka ringankan hisab mereka dan sayangi mereka ya arhamar rahimin. Wahfadz ulama'ana waj'u mukhlasin lakaddin, dan mohon jaga para ulama kami ya arhamar rahimin. Jadikan mereka orang-orang yang lulus dan ikhlas dalam berdakwah menegakkan kalimat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita bisa menyimak ceramah yang penuh makna dari Ustadz Adi Hidayat. Dalam kesempatan ini, beliau telah menyampaikan begitu banyak pelajaran berharga yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai umat Islam, serta bagaimana kita dapat mewujudkan kemajuan bersama dalam masyarakat. Ceramah yang kita saksikan tadi mengajak kita untuk merenungkan filosofi hidup yang penuh dengan tantangan, seperti halnya penerbangan. Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, kita harus berani menghadapi rintangan dan tantangan. Seperti pesawat yang harus melewati turbulensi sebelum sampai di tujuan, kita juga perlu memiliki keberanian untuk melewati kesulitan dalam hidup. Namun, ketika kita sampai di tujuan, semua penat dan lelah itu akan terbayar dengan kebahagiaan yang luar biasa. Saya ingin mengajak Anda semua untuk berperan aktif dalam menyebarkan pesan-pesan positif ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh ceramah ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari ceramah ini. Selain itu, mari kita bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan beliau kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan dakwahnya. Ustadz Adi Hidayat telah memberikan banyak ilmu dan inspirasi bagi kita semua, dan sudah saatnya kita memberikan doa terbaik untuk beliau. Silahkan tinggalkan doa Anda untuk beliau di kolom komentar. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan keberkahan bagi beliau dan seluruh umat.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan dari ceramah ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jaga persatuan, terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekerja sama dalam mewujudkan negeri yang maju, sejahtera, dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.